Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali Ibu bisa berjumpa lagi dengan kalian, siswa-siswi kelas 8. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya baik-baik semua ya. Seperti keadaan mereka pada hari ini juga sehat, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu luang. Nah, apa sih tujuan pembelajaran tentang waktu luang ini? Supaya peserta didik dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan positif yang mendukung masa depannya. Namun anak-anak, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Pretestnya tidak sulit ya, jadi sangat mudah. Jadi silahkan kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Nah, sudah ya. Pretestnya tidak sulit bukan? Baik, kita akan lanjutkan ya anak-anak, membicarakan tentang waktu luang. Apa aja sih hal-hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama ada kegiatan positif yang bisa kita lakukan saat kita memiliki waktu luang. Kemudian ada manfaat waktu luang itu untuk apa. Kemudian ada bagaimana cara mengelola waktu luang itu supaya bisa bermanfaat. Kemudian kita juga akan membahas tentang permasalahan yang timbul tentang waktu luang itu. Ya, anak-anak, yang pertama kita akan bahas definisi atau pengertian dari waktu luang itu. Yang pertama adalah waktu bebas atau free time. Adalah waktu di mana kita bisa melakukan hal yang kita sukai. Biasanya merujuk pada kegiatan yang santai, misalnya refreshing, kemudian kita melakukan hobi kita. Yang kedua, eh, kita bisa menyebutnya dengan blank time atau waktu kosong. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi waktu luang itu dianggap sebagai waktu kita untuk tidak bersemangat, waktu kita untuk tidur-tiduran saja. Kita semakin melamban, kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membangun diri kita untuk jadi lebih baik. Nah, ini yang salah ya. Makanya kita harus belajar. Nah, beberapa kegiatan yang bisa mengisi waktu luang. Apa saja? Yang pertama ada relaxation activity atau kegiatan relaksasi. Contohnya berbenah rumah. Ya, kalian bisa membersihkan rumah, bisa membersihkan kamar kalian. Kalau kamar kalian bersih rapi, otomatis kalian bisa senang ya, jadi rileks ya. Kemudian contoh kedua meditasi atau kalian bisa melakukan olahraga yoga. Nah, kegiatan apa lagi yang bisa kalian lakukan untuk mengisi waktu luang? Yang kedua adalah entertainment activity atau kegiatan hiburan. Contohnya rekreasi, piknik ya, bisa menyalurkan hobi ya. Kalau ada yang suka menulis bisa menulis, bisa membuat lagu, bisa bernyanyi, bisa melukis, bisa membuat puisi. Yang suka futsal bisa futsal. Yang ketiga ada personal development activity atau kegiatan pengembangan diri. Mencoba hal-hal baru itu baik untuk kalian. Hal-hal itu bisa mengembangkan potensi kalian untuk menjadi lebih baik lagi ya. Beberapa manfaat yang akan kita peroleh diantaranya adalah kita bisa mengerjakan hal-hal yang dulu ingin kita kerjakan. Ya, contoh, kalian ingin belajar biola. Karena dulu kalian masuk terus, kebetulan sekarang sedang libur, kalian bisa memanfaatkan liburnya itu untuk les biola atau untuk belajar biola. Yang kedua, bisa melepaskan stres. Ya, manfaatkan waktu luang kita untuk melakukan hal-hal yang kalian sukai atau senangi. Contohnya melakukan hobi, ya. Hobi kalian apa? Lakukan saat kalian memiliki waktu luang itu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Ketika kalian memiliki banyak waktu luang, maka kita memiliki banyak waktu untuk melakukan evaluasi atau kita bisa melakukan muhasabah diri. Apa sih yang sudah aku lakukan kemarin-kemarin itu yang kira-kira tidak baik?
Nah, kalian mengevaluasi kalau emang ada yang tidak baik, sebaiknya besok ke depan aku harus seperti apa. Nah, itu yang meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang lainnya ada bisa meningkatkan kesejahteraan jasmani. Kalian bisa gunakan waktu untuk olahraga, jalan, bersepeda, ya, pakai sepatu roda, ya, macam-macam. Kemudian bisa meningkatkan kesegaran mental dan emosional. Ya, kalian udah capek selama ini ya mengerjakan tugas, kemudian mumpung ada waktu luang, kalian istirahat dulu sambil mendengarkan musik favoritmu. Boleh ya. Kemudian membuat kita jadi mengenali kemampuan diri kita. Saat waktu luang, kalian pakai untuk melakukan hal-hal yang dulu ingin kalian lakukan. Ternyata, oh bisa. Jadi misalnya belajar gitar, oh ternyata aku pinter ya. Bisa kamu belajar sedikit aja udah mahir. Ternyata kamu bisa menggali potensi dengan memanfaatkan waktu luang tersebut. Yang keempat, yang selanjutnya ada sarana belajar dan mengembangkan kemampuan kalian. Ya, intinya adalah gunakan waktu luang kamu untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan kemampuan diri kamu sehingga nanti kamu bisa meningkatkan kemampuan kamu dan kemampuan itu bisa kalian pergunakan untuk karir kalian, bisa untuk mengembangkan diri kalian. Ya, selanjutnya, nah, ini permasalahan-permasalahan apa saja terkait dengan pemanfaatan waktu luang ya. Yang pertama, remaja cenderung tidak menyukai pemanfaatan waktu luang dengan sesuatu yang menurutnya menuntut pemikiran dan beban target. Ya, ini yang salah ya. Kadang-kadang kita tidak mau terbebani. Waktu luang kita ya udah untuk istirahat, untuk tidur, padahal itu salah. Justru gunakan waktu luang itu dengan baik yang bisa meningkatkan kemampuanmu. Ya, yang kedua, waktu luang dianggap sebagai waktu untuk bermalas-malasan ya. Memanfaatkan waktu luang untuk tidur, untuk nonton TV, acara-acara sinetron yang tidak baik, tidak mendidik ya. Justru itu yang tidak benar. Kalau misalnya kalian ingin memanfaatkan waktu luang untuk melihat atau nonton acara televisi, silahkan memilih acara-acara yang lagi-lagi Ibu jelaskan bisa meningkatkan kemampuan diri kamu. Nah, yang ketiga ada kurangnya perencanaan dan motivasi sehingga waktu luang terbuang sia-sia dan tidak produktifnya. Kalian tidak menyadari bahwa waktu luang itu sangat berharga sehingga tidak memanfaatkannya sebaik-baiknya dan tidak terasa waktu luang itu sudah habis dan kalian beraktivitas normal kembali. Jadi kalian tidak memiliki apapun. Nah, kalian tidak memanfaatkan apapun saat waktu luang itu ya. Jadi kalau bisa untuk ke depan harus lebih direncanakan. Oh ya, besok mau libur, berarti aku harus apa nih? Oke. Nah, ini dia yang terakhir. Cara mengelola waktu luang itu seperti apa? Yang pertama, kalian bisa membagi waktu. Contoh anak-anak. Ya. Misalnya kalian mendapatkan libur 1 hari yang biasanya belajar, sekarang tidak belajar ya. Kamu punya 5 jam. Kamu harus mengatur. Jadi misalnya jam 8 sampai jam 9 saya mendengarkan musik favorit saya. Jam 9 sampai jam 10 saya menyiram tanaman membantu ibu. Jam 10 sampai jam 11 saya merapihkan kamar saya. Terus kemudian buat jadwal yang B itu, dibuat jadwal, kamu tulis di jadwal. Yang C menjalankan jadwal yang kalian buat. Kalian harus disiplin, harus komitmen, jalankan tulisan atau jadwal-jadwal yang sudah kalian buat. Ya, selanjutnya lakukan evaluasi. Kalau sudah selesai, kamu harus melakukan muhasabah atau evaluasi diri ya. Sudah aku lakukan dengan baik atau belum tadi jadwal yang sudah aku buat. Tuh ya anak-anak. Nah, kita sudah pada akhir dari pembelajaran. Nah, namun sebelum Ibu mengakhiri atau Ibu membuat kesimpulan, Ibu akan memberikan post test kepada kalian ya. Silahkan dikerjakan dulu. Ini adalah post testnya. Baik anak-anak, sudah dikerjakan post testnya? Tidak sulit bukan? Baik, alhamdulillah kalau tidak sulit ya. Nah, kali ini sebelum kita tutup, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada kali ini adalah
Silahkan kalian mempergunakan waktu luang kalian dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga bisa mendukung masa depan atau karir kalian nanti. Itu anak-anak, semoga bermanfaat yang sedikit dari Bu Mega. Ibu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.